Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serisa Purnamianti dengan NIM 612062024043. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai analisis korelasi sederhana dan berganda. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Nah, adapun materi pertama itu mengenai pengertian analisis korelasi sederhana. Nah, analisis korelasi sederhana yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui atau menunjukkan seberapa kuat hubungan antara dua variabel, serta arah hubungannya, apakah itu berbentuk positif ataukah negatif. Nah, nilai kebersihan korelasi berada pada rentang min 1, lebih kecil sama dengan 0, lebih kecil sama dengan positif 1. Contohnya, misalnya ada hubungan antara jam belajar dan nilai ujian. Semakin lama belajar, maka semakin tinggi pula nilai ujiannya. Nah, jika kedua variabel ini mempunyai hubungan positif, sehingga koefisien korelasinya itu mendekati positif 1, karena hubungannya yang kuat atau searah. Nah, adapun rumusnya untuk mencari koefisien korelasi yaitu ini. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, kita langsung masuk pada contoh soal korelasi sederhana. Nah, adapun soalnya, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara motivasi belajar yang disimbolkan dengan X dengan prestasi belajar matematika, simbolkan dengan Y. Berikut data motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika. Diketahui alfa sama dengan 5% atau 0,05. Nah, adapun pertanyaannya yaitu, berapakah besar hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika? Yang kedua, berapakah besar sumbangan atau kontribusi motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika? Dan yang terakhir itu kita ingin membuktikan apakah ada hubungan yang signifikan motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika. Nah, adapun tabelnya yaitu ini yang sudah tertera. Nah, adapun langkah-langkah atau cara pengerjaan soalnya, yang pertama itu kita membuat hipotesis penelitian terlebih dahulu, yaitu H0 dan H1-nya. H0-nya tidak ada hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika. Sedangkan H1-nya ada hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika. Nah, yang kedua kita membuat hipotesis statistik, yaitu H0 sama dengan P sama dengan 0. 1, P tidak sama dengan 0. Yang ketiga, kita menentukan taraf signifikansinya. Nah, taraf signifikansinya itu ada alfa sama dengan 5% atau 0,05. Dan yang keempat itu kita menentukan uji yang akan digunakan. Nah, pada kesempatan kali ini kita menggunakan korelasi person product moment. Terus yang kelima itu ada kedap ujian. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Jika T tabel lebih kecil sama dengan T hitung, lebih kecil sama dengan T tabel, maka H0-nya diterima. Terus yang keenam, kita menentukan koefisien korelasinya. Nah, yang pertama kita membuat tabel penolongnya. Dapat kita lihat tabel penolongnya. Jumlah siswanya ada 10, dan X-nya motivasi belajar, prestasi belajar yang disimbolkan dengan Y. Nah, untuk mencari XY, maka nilai dari X dikali dengan Y. Contohnya, 50 dikali dengan 65 menghasilkan 3250. Begitupun dengan seterusnya. Nah, untuk mencari X2-nya, X pangkat 2, maka nilai dari X dikali misalnya 50 kali 50 menghasilkan 2500. Begitupun seterusnya. Dan untuk mencari Y kuadrat sama dengan caranya mencari X kuadrat. Terus berikutnya itu kita menentukan nilai koefisien korelasinya. Nah, kita masukkan rumusnya yang tadi, yang di awal. Terus kita masukkan nilai N-nya itu ada 10, karena ada 10 siswa. Dan nilai sigma XY-nya ada 63.100, tadi didapatkan dari tabel penolong. Begitupun dengan sigma X dan sigma-nya kita dapatkan dari tabel penolong tadi. Begitupun dengan seterusnya ini.
kita dapatkan dari tabel penolong. Nah, dari penjumlahan ini, pembagian ini, kita dapat menghasilkan ini, sehingga hasil akhirnya itu 0,764. Nah, jadi hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika sebesar 0,764 dengan kriteria tingkat hubungan yang kuat atau positif. Nah, dapat kita lihat tabel 1 untuk melihat tingkat hubungannya. Nah, hubungan yang bersifat positif artinya terjadi hubungan searah antara motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika. Bila motivasi belajar siswa kuat, maka prestasi belajar matematika akan meningkat. Terus yang langkah ketujuh itu kita mencari besarnya sumbangan atau kontribusi variabel X terhadap Y. Nah, adapun KP sama dengan R kuadrat dikali 100%. Nah, nilai dari R kuadratnya tadi, koefisien korelasinya itu ada 0,764 kuadrat dikali dengan 100% menghasilkan 58,37%. Yang artinya, pengaruh motivasi belajar yang disimbolkan dengan X terhadap prestasi belajar mahasiswa siswa yang disimbolkan dengan Y sebesar 58,37%. Sedangkan sisanya itu ada 41,63% yang ditentukan oleh variabel lain. Terus langkah ke-8 yaitu kita menentukan T hitung dan T tabelnya. Nah, yang pertama kita menghitung nilai T hitung terlebih dahulu. Nah, adapun rumus T hitungnya ini, T hitung sama dengan R akar N kurang 2 dibagi akar 1 kurang R kuadrat. Nah, di mana nilai R tadi ada 0,764, nilai N-nya itu ada 10 karena ada 10 siswa atau 10 sampel, dikurang 2, dibagi dengan akar 1, nilai R-nya tadi 0,764 kuadrat. Nah, hasilnya itu 2,161 dibagi 0,645, sehingga menghasilkan 3,349. Jadi, nilai dari T hitungnya adalah 3,349. Nah, kedua itu kita menentukan nilai T tabelnya. T tabel, taraf signifikansinya alfa sama dengan 5% atau 0,05 karena menggunakan uji dua pihak, yaitu two tails. Maka nilai alfanya dibagi 2 sama dengan 0,05 dibagi 2 menghasilkan 0,025. Di mana derajat kebebasannya itu, derajat kebebasan sama dengan N dikurang 2, di mana nilai N tadi kan ada 10, dikurang 2 menghasilkan 8. Sehingga T tabelnya itu 2,306 karena kita melihat pada T tabel. Hasilnya dilihat pada T tabel. Terus yang ke-9 itu kita menarik kesimpulan di mana nilai T hitung sama dengan 3,349, T tabelnya 2,306. T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak, yang artinya ada hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika. Terus berikutnya itu kita membahas mengenai analisis korelasi berganda. Nah, analisis korelasi berganda yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel terikat, yaitu Y, dengan dua atau lebih variabel bebas, yaitu X, secara bersamaan. Nah, tujuannya itu sama dengan korelasi sederhana, yaitu untuk melihat seberapa kuat hubungan variabel-variabel tersebut. Nah, bedanya itu, korelasi sederhana hanya terdapat dua variabel, sedangkan korelasi berganda itu ada beberapa variabel, yaitu variabel terikat dan dua atau lebih variabel bebasnya. Contohnya, di dalam perbankan, minat menabung nasabah yang disimbolkan dengan Y dipengaruhi oleh kualitas pelayanan disimbolkan dengan X1 dan promosinya disimbolkan dengan X2 serta fasilitas mobile bankingnya itu disimbolkan dengan X3. Yang artinya ketiga faktor tersebut dianalisis secara bersamaan untuk melihat hubungannya dengan minat nasabah.
Nah, langsung saja kita masuk pada contoh pembahasannya. Contoh soal korelasi berganda. Adapun soalnya yaitu, seorang peneliti ingin mengetahui ada tidaknya hubungan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar dengan prestasi belajar perbankan syariah 3 IAIN Bonek. Nah, untuk keperluan tersebut, maka telah dilakukan pengambilan data terhadap 10 responden yang diambil secara random. Berdasarkan 10 responden tersebut, diperoleh data tentang hasil tingkat percaya diri yang disimbolkan dengan X1, motivasi belajarnya disimbolkan dengan X2, dan prestasi belajar perbankan syariah 3 disimbolkan dengan Y. Nah, adapun taraf signifikansinya itu ada alfa sama dengan 5% atau 0,05. Nah, adapun pertanyaannya yang akan dicari, pertama, berapakah besar hubungan atau korelasi antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar dengan prestasi belajar perbankan syariah 3? Yang kedua, kita mengetahui berapakah besar sumbangan atau kontribusi yang diberikan tingkat percaya diri dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar perbankan syariah 3. Dan yang terakhir, kita ingin membuktikan apakah ada hubungan yang signifikan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar dengan prestasi belajar perbankan syariah 3. Nah, adapun tabelnya dapat kita lihat di sini. Adapun cara untuk atau langkah-langkah untuk menyelesaikannya, yang pertama kita membuat hipotesis penelitian H0 dan H1, di mana H0-nya itu tidak ada hubungan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar dengan prestasi belajar perbankan syariah. Terus H1-nya itu ada hubungan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar dengan prestasi belajar perbankan syariah 3. Terus yang kedua kita membuat hipotesis statistiknya, di mana H0, Pi sama dengan 0, H1, Pi tidak sama dengan 0. Yang ketiga kita menentukan taraf signifikansinya, di mana taraf signifikansinya itu ada alfa sama dengan 5%. Terus yang keempat kita menentukan uji yang digunakan yaitu korelasi berganda atau korelasi ganda. Yang kelima itu kita mengetahui kaidah pengujiannya. Jika F hitung lebih besar dari tabel, maka H0 ditolak. Jika F hitung lebih besar sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Nah, adapun yang keenam itu kita menentukan nilai koefisien korelasi parsialnya, yaitu RY1.2, RY2.1, dan R12Y. Di mana RY1.2 itu koefisien korelasi parsial di antara X1 dan Y dengan X2 yang netral. Terus RY2.1 itu koefisien korelasi parsial di antara X2 dan Y dengan X1 netral. Terus yang terakhir tuh R12.Y, di mana koefisien korelasi parsial di antara X2 dan X1 dengan Y netral. Nah, adapun tabel kronologinya yaitu dapat dilihat ada 10 sampel, 10 siswa. Nah, untuk mencari X1Y, nilai dari X1 kita kalikan dengan nilai Y. Contohnya, 75 dikali dengan 65 menghasilkan 4.875. Begitupun dengan seterusnya. Nah, cara untuk mencari X2Y sama dengan cara yang untuk mencari X1Y. Begitupun dengan X1, X2, caranya sama dengan sebelumnya, yaitu 75 dikali dengan 50 menghasilkan 3.750. Nah, untuk mencari X1 kuadrat, nilai dari X1 kita kalikan. Misalnya 75 kali 75 menghasilkan 5.625. Nah, untuk mencari nilai X2 kuadrat itu sama dengan mencari nilai X1 kuadrat. Nah, untuk mencari Y kuadrat itu sama. 65 kita kalikan dengan 65 sehingga menghasilkan 4.225. Begitupun dengan seterusnya. Nah,
Nah, berikutnya kita mencari koefisien korelasi parsial RY 1.2. Nah, adapun rumusnya ini, RY 1.2 sama dengan N sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y. Dibagi akar N, sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 dikuadratkan kali N, sigma Y2 dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, adapun nilai N-nya tadi ada 10. Nilai X1Y-nya itu ini 59.265. Begitupun dengan X1-nya itu ada 740, Y-nya ada 805. Nah, hasilnya itu, hasil dari ini semua kita dapatkan dari tabel penolong tadi sebelumnya. Ini pun kita dapat dari tabel penolong. Nah, sehingga menghasilkan ini. Hasil akhirnya itu ada minus 0,257. Nah, untuk mencari koefisien korelasi parsial RY 2.1, sama caranya untuk mencari parsial RY 1.2. Itu dimana nilai-nilai dari ini kita dapatkan dari tabel penolong tadi. Nah, sehingga menghasilkan jumlah 0,764. Nah, nilai dari RY 2.1 ini adalah 0,764. Nah, berikutnya itu ada mencari koefisien korelasi parsial R12Y titik Y. Nah, ini rumusnya. Caranya sama dengan sebelumnya. Dari nilai-nilai semini kita dapatkan, dari tabel penolong yang telah dikerja sebelumnya. Sehingga nilai akhir dari R12.Y itu minus 0,221. Nah, ketujuh kita mencari atau menentukan nilai koefisien korelasi berganda RY.12. Nah, RY.12 itu koefisien korelasi berganda di antara X1 dan X2 dengan Y pada komposisi terbaik, keliru atau residu terkecil. Nah, RY.12 ini rumusnya. Nah, hasilnya itu kita dapatkan dari pengerjaan sebelumnya. Nilai dari RY 1.2 itu minus 0,257 dipangkatkan atau dikuadratkan ditambah RY 2.1 kuadrat. Nilai dari RY 2.1 itu 0,764 kuadrat. Terus menghasilkan 0,6497. Nah, dikurang 2. Terus nilai dari RY 1.2 itu kan tadi minus 0,257 dikali dengan RY 2.1 dengan nilai 0,764 dan dikali dengan R12.Y dengan nilai minus 0,221. Menghasilkan 0,0867. Nah, dibagi dengan 1 kurang dari R12.Y kuadrat, di mana nilai dari R12.Y itu minus 0,221. Dikuadratkan, sehingga menghasilkan akar 0,563 bagi 0,951. Sehingga nilai akhirnya itu ada 0,769. Nah, berikutnya itu kita mencari besarnya sumbangan atau kontribusi. Di mana kontribusi yang disumbangkan oleh variabel X1 dan X2 terhadap Y, KP R kuadrat dikali dengan 100%, di mana nilai R-nya tadi ada 0,769 kuadrat dikali 100% menghasilkan 69,1414%. Yang artinya, pengaruh hasil tingkat percaya diri dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar perbankan syariah 3 sebesar 59,14%, sedangkan sisanya itu ada 40,86% yang ditentukan oleh variabel lain. Terus kontribusi yang disumbangkan oleh variabel X1 terhadap Y
di mana nilainya itu ada 6,60%. Yang artinya, pengaruh hasil tingkat percaya diri terhadap prestasi belajar perbankan syariah sebesar 6,60%. Sedangkan sisanya itu ada 3,40% yang ditentukan oleh variabel lain. Dan terakhir kita mencari kontribusi yang disumbangkan oleh variabel X terhadap Y. Nah, di mana nilainya itu hasilnya itu ada 58,37%. Yang artinya pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar perbankan syariah 3 sebesar 58,37%. Sedangkan sisanya itu ada 41,63% yang ditentukan oleh variabel lain. Terus yang ke-9 kita itu kita menentukan F hitung dan F tabelnya. Yang pertama kita menghitung nilai F hitungnya. Adapun rumus untuk mencari nilai F hitung ini R kuadrat per K dibagi 1 kurang R kuadrat bagi N kurang K kurang 1. Di mana dengan N ini merupakan jumlah sampel, K merupakan jumlah variabel bebas, dan R-nya itu merupakan koefisien korelasi berganda. Nah, maka kita masukkan nilai R-nya ya, ada 0,769 kuadrat bagi 2 bagi 1 kurang 0,769 kuadrat dibagi nilai N-nya ada 10, K ada 2, dan kurang 1. Sehingga menghasilkan 0,2957 per 0,0584. Sehingga menghasilkan 5,063. Terus yang kedua itu kita menentukan nilai F tabelnya. F tabel, taraf signifikansinya itu alfa sama dengan 5% atau 0,05 karena uji dua pihak atau two tails. Nah, derajat kebebasannya itu rumusnya N kurang B kurang 1. Di mana nilai N itu ada 10, nilai B-nya itu ada 2, kurang 1 menghasilkan 7. Nah, pembilang atau B-nya itu 2 dan penyebutnya derajat kebebasan itu 7. Sehingga nilai dari F tabelnya itu ada 4,740. Nah, yang terakhir itu kita menarik kesimpulan, di mana nilai dari F hitung adalah 5,063. Nilai dari F tabel itu ada 4,740. F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Yang artinya, ada hubungan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar dengan prestasi belajar perbankan syariah 3. Nah, adapun kesimpulan dari pembahasan yang telah kita sampaikan tadi, berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa analisis korelasi merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel. Analisis korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, sedangkan analisis korelasi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas secara bersama-sama. Nah, nilai koefisien korelasi ini menunjukkan arah dan kekuatan hubungan, baik positif, negatif, maupun tidak memiliki hubungan sama sekali. Baik, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.